Di SMK Darut Taqwa ini gudangnya atau pabriknya benar. karyawan yang benar. untuk mencetak tenaga yang profesional. Benar. Jadi kalau di tempat SMK Darut Taqwa ada TKR nih. Ya, TKR. Teknik Kendaraan ringan. Dan TSM. TPSM ya, sepeda motor. Jadi kalau Anda ingin berkarya, bisa mengembangkan atau bisa apa istilahnya ya, mengembangkan diri, jadi entrepreneur, ya mungkin di SMK ini. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Media Podcast SMK Darut Taqwa. Jadi ini adalah salah satu program dari sekolah kami, yakni SMK Darut Taqwa, Media Podcast SMK Darut Taqwa. Bersama saya Alfandi Jailani dan juga narasumber kami Bapak Supriyadi. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Jadi beliau ini adalah salah satu penguji di SMK Darut Taqwa, dalam hal ini jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif atau TKRO. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan Bapak Supriyadi mengenai biografi beliau, pengalaman dan juga pesan dan kesan selama menguji di SMK Darut Taqwa. Oke, Pak, langsung nama lengkap jenengan sinten, Pak? Saya Supriyadi. Supriyadi gitu aja, Pak ya? Supriyadi gitu. Alamatnya pun Pak lengkap? Alamat Jalan Jaksa Agung Suprapto, Gang 3 nomor 89 Malang. Itu alamat lahir atau alamat mukim, Pak? Alamat mukim. Lahirnya? Lahir Probolinggo 10 Februari tahun 72. Oke, Probolinggo. Sejak tahun berapa Bapak ada di Malang? Saya sejak keluar dari STM. STM-nya pundi? STM Probolinggo. Oh, STM Probolinggo. Kemudian saya jurusan pertama otomotif. Alhamdulillah di bulan Juni lulus ya. Iya. Juli melamar, di bulan Oktober ada panggilan ke Autodroid Malang Stoyo. Per 1 November 90 baru bergabung. Berarti tidak mengenyam pendidikan sarjana? Belum. Oh, berarti masih belum. Lulusan STM langsung ke auto? Lulusan STM langsung ke auto. Oke, terus kemudian sarjananya, Pak? Kalau sarjana tidak. Jadi kalau di kami itu dari Auto 2000 atau Toyota, kami dididik awalnya dari SMK, STM, diberikan bekal BST, Basic Service Tool, selama kurang lebih 1 mingguan. Iya, Pak. Baru setelah itu 1 tahun berikutnya ngikutin step 1. Oh gitu, iya. Di Surabaya kurang lebih selama 40 hari. Iya. Baru setelah itu 1 tahun berikutnya ngikuti pembekalan lagi selama 2 minggu, baru bisa mengikuti bisa lulus tidaknya step 1. Intinya sekarang jabatan Bapak di Auto 2000 niku no, Pak? Saya awal karir dari mekanik, kemudian naik ke THS, Toyota Home Service. Berikutnya di tahun 98 ke Foreman. Di 99 baru ke instruktur. Pak. Baru setelah itu habis dari instruktur sampai tahun 2013 instruktur, kemudian ditarik ke pusat, Surabaya maksudnya, untuk jadi instruktur lokal training. Oh gitu, setelah itu kembali lagi ke bengkel di tahun 2018-an, lagi ke bengkel, jadi foreman. Sampai sekarang? Jadi foreman, sekarang diminta untuk jadi technical leader. Oh, technical leader. Jadi kurang lebihnya jabatannya bersama. Oh gitu. Cuman tugasnya jangan sedikit berbeda. Oke. Nah, jadi itu sekilas tentang biografi tentang Bapak Supriyadi yang sudah beberapa tahun ada di Auto 2000. Nah, sekarang Pak, kita beranjak ke SMK kita. Nah, Bapak ini sekarang menguji di bidang tune-up gitu, Pak ya? Tune-up TKRO. Bapak sudah berapa tahun menguji di SMK Darut Taqwa? Kisarannya? Kalau kenal dengan SMK Darut Taqwa ini mulai sudah lama ya.
Kayaknya tahun saya itu sudah jenengan yang nguji, Pak. Mulai pertama ikut di SMK N1 Purwosari. Iya. Ya. Purwosari sampai sekarang berlanjut. Oh, gitu. Saya waktu itu juga heran. Iya, Pak. Kenapa SMK yang jauh dari tempat kami malah mengundang dari waktu 2000. Oh, gitu. Iya, iya, Pak, ya benar-benar. Berarti sekitar sebelum tahun 2011 mungkin, Pak, ya? Betul. Karena 2011 saya mengingat Bapak itu penguji saya. Tapi mungkin jangan ditanya sekarang, Pak. Terkait mesin karena saya sudah lupa semua gitu ya. Nah, terus mungkin ini, Pak. Kalau Bapak dalam proses pengujian itu poin pentingnya dalam tune up itu apa sih, Pak? Mungkin untuk masukan kepada siswa-siswa lah mungkin yang perlu ditekankan. Yang adalah pengenalan tune up itu apa sih pada anak-anak. Kemudian persiapan dulu sebelum melakukan tune up. Jadi istilahnya anak-anak dibekali dulu dengan teori, teori dan prakteknya. Setelah itu baru melaksanakan praktek supaya dalam pelaksanaannya itu lancar. Karena tune up itu kan skill. Jadi anak-anak semakin sering melakukan pekerjaan di bidang teknik ya, dari awalnya misalkan 1 jam, kali kalau sudah 2-3 kali bisa lebih cepat lagi pekerjaannya. Berarti istilah jalaran soko kulinto itu memang benar, Pak, ya? Betul. Oke, siap. Berarti dalam hal apapun itu, Pak? Dalam hal apapun, karena ini skill ya. Skill. Jadi skill semakin sering kita asah, maka kita semakin terampil. Oke, mungkin itu menjadi poin perhatian besar untuk siswa-siswa kami. Nah, terus evaluasi besarnya, Pak, dari tahun ke tahun Bapak menguji, mungkin permasalahan yang mendasar dari siswa kami itu apa, Pak? Evaluasi besarnya mungkin. Evaluasinya, kalau saya lihat dari beberapa tahun ke depan ya. Iya. Jadi sudah ada lompatan ini. Iya. Dari awalnya konvensional ya kan. Iya. Terus baru tahun ini sudah bisa melaksanakan pakai injeksi. Oh gitu, iya. Jadi harapannya memang di zaman sekarang itu sudah serba computerized. Memang wajib untuk SMK ini sudah berbenah diri mengikuti perkembangan zaman dan direspon dengan adanya yang pertama ini tune up EVI. Oke. Berarti intinya kami di SMK kami sudah mulai komputerisasi lah mungkin, memakai scan tool dan sebagainya gitu, Pak, ya. Nah, terus mungkin kesan, Pak, mungkin kesan Bapak selama beberapa tahun mulai sebelum tahun 2011 ini ngajar di atau menguji di SMK ini, kesannya apa, Pak? Mungkin di SMK-nya atau ketika bertemu Romo Yai atau bagaimana gitu, kesannya teng SMK Darut Taqwa. Kesannya bagi saya SMK Darut Taqwa ini, menurut saya ya, jadi hidup itu selain juga cari nafkah, juga ibadah. Oke, Pak. Jadi saya bekerja hampir 32 tahun berjalan. Alhamdulillah kalau misalkan ada yang dari Nunsewu, dari pondok, setidaknya itu bisa ngangkat teman-temannya yang rata-rata kalau yang di jurusan teknik, terutama mekanik, itu jarang yang punya ilmu agama gitu, Pak. Oh gitu ya. Jadi dengan anak-anak pondok ini besar harapan kami bisa membantu teman-teman yang mungkin masih pengalaman di bidang agamanya kurang, dengan teman-teman yang di pondok bisa berbaur dan bisa membagi ilmunya. Oke, jadi intinya benar. Jadi mungkin Bapak selama di Pasuruan mungkin, nah ini menemukan SMK yang mayoritas ada pondoknya atau bagaimana? Apakah hanya di SMK atau pernah melihat di SMK lain, Pak? Yang basicnya pesantren. Kalau basicnya pesantren ini, menurut kami ya di Pondok Darut Taqwa ini. Nah, berarti intinya SMK swasta di Pasuruan mungkin, Pak, yang ada basic pesantrennya bisa dibilang SMK Darut Taqwa ini terbaik, mungkin seperti itu, Pak? Sepertinya begitu. Alhamdulillah, oke. Karena kalau saya pernah ke SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen, kemudian SMK NU Poncokusumo, dan di tempat inilah Darut Taqwa ada anak-anak pondok juga yang sekolah di SMK, punya SMK sendiri. Jadi kan mungkin sangat berkesan ketika melihat anak skillnya tune up kelistrikan baik,
bisa baca kitab loh gitu loh Pak ya. Adabnya bagus loh, itu kan sangat menarik Pak gitu mungkin. Nah, itu. Jadi memang kalau jadi karyawan itu ada 3 skill, knowledge sama attitude. Nah benar. Jadi kalau skill bisa kita pelajari. Nah, Skulino tadi kan Pak ya. Nah ya. Knowledge semakin sering kita baca. Nah belajar lah ini. Nah, yang terakhir. Yang nggak kalah pentingnya adalah attitude. Akhlak lah Pak ya. Akhlaknya. Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan akhlaknya bagus, kerja timnya juga bagus, kepada yang lebih senior sopan. Nah. Karena di tempat kami kita berhubungan dengan pelanggan. Oh iya Pak. Jadi kalau misalkan pintar tapi tidak bisa diajak kerjasama, tidak bisa kita teruskan. Oke ya Pak, benar. Oke Pak, terus gini, mungkin pesan Pak. Pesan yang pertama mungkin untuk SMK Darut Taqwa sendiri, yang kedua mungkin untuk para guru-guru kita Pak, khususnya di TKRO dan sebagainya, dan yang terakhir nanti pesan untuk para siswa mungkin. Nah, pesan Bapak mungkin. Ini pesan saya untuk SMK Darut Taqwa, alhamdulillah sudah mulai berbenah, mengikuti perkembangan yang ada. Iya. Nantinya yang pertama menurut saya sih guru-guru bisa melihat langsung ke dunia industri. Oh gitu. Seberapa jauh lompatan teknologi yang ada di dunia industri. Studi banding mungkin seperti itu Pak ya. Entah itu mungkin waktu yang dibutuhkan bisa seminggu atau 2 minggu. Untuk para siswa mungkin Pak. Mengetahui kondisi di lapangan. Nah, kalau sudah moto di lapangan, pastinya gurunya akan lebih mempersiapkan. Oh, ternyata di dunia industri seperti ini yang dibutuhkan. Misalkan kedisiplinan, attitude, skill juga harus selalu kita asah. Sehingga harapannya anak-anak yang akan bekerja sudah punya ilmu yang mumpuni. Selain skill, knowledge sama itu tadi. Oke, jadi dan yang paling terakhir mungkin, nah di sini kan kami ada di naungan pondok pesantren yang mana di pesantren ini banyak lembaga Pak. Nah ini kan tingkatan SLTA atau SMK. Nah kemudian di bawahnya kami kan ada SLTP Pak. Nah mungkin saya ingin dari Bapak menyampaikan pesan untuk para siswa SMP, nah agar mempunyai minat yang besar untuk masuk ke SMK Darut Taqwa. Gak hanya ke TKRO Pak, tapi ke semua jurusan yang ada di SMK Darut Taqwa. Mungkin kami mohon Bapak untuk memberikan pesan kepada para siswa kami di SMP, SLTP agar bisa masuk di SMK Darut Taqwa dengan tujuan-tujuan yang menurut Bapak mungkin nanti bisa dijelaskan. Gitu Pak. Oke, untuk yang siswa SMP ya SMP atau MTS ya. Jadi di SMK Darut Taqwa ini gudangnya atau pabriknya karyawan untuk mencetak tenaga yang profesional. Benar. Jadi kalau di tempat SMK Darut Taqwa ada TKR nih. Ya TKR. Teknik kendaraan ringan dan TSM. TPSM sepeda motor. Jadi kalau Anda ingin berkarya, bisa mengembangkan atau bisa apa istilahnya ya, mengembangkan diri jadi entrepreneur ya mungkin di SMK ini. Benar tempatnya. Oke. Jadi dari SMK ada beberapa jurusan yang kebetulan jurusannya otomotif. SMK ini sudah banyak perubahannya menurut saya ya. Perubahannya dari yang konvensional sudah mengarah ke komputerisasi tadi. Oke, terima kasih Bapak Supriyadi. Jadi perlu diketahui bahwasannya tadi yang disebutkan oleh Bapak Supriyadi bahwasan di SMK ini ada beberapa jurusan buat adik-adik tingkatan SLTP. Bahwasan di sini ada TKRO atau teknik kendaraan ringan, ada TBSM, teknik bisnis dan sepeda motor, ada DKV, desain komunikasi visual, ada teknik komputer jaringan, ada desain permodelan ilmu bangunan dan juga bisnis daring dan pemasaran. Jadi sangat tepat jika Anda memilih SMK Darut Taqwa sebagai lonjakan setelah SLTP menuju SLTA. Begitu. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Saya Alfandi Jailani bersama Bapak Supriyadi. Mohon maaf jika ada salah kata. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.